Jembatan Ampera adalah saksi sejarah yang menghubungkan masa lalu Palembang dengan masa kini. Pembangunannya dimulai pada tahun 1962 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Saat itu, jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Bung Karno sebagai bentuk penghargaan masyarakat terhadap peran beliau dalam mewujudkan mimpi besar kota Palembang, sebuah jembatan yang dapat menghubungkan seberang ulu dan seberang hilir. Dengan dukungan teknis dari Jepang, jembatan ini dirancang memiliki mekanisme angkat yang memungkinkan bagian tengahnya terangkat agar kapal besar dapat melintas di Sungai Musi. Selama beberapa tahun awal operasinya, sistem ini menjadi bukti kemajuan teknologi Indonesia pada masanya. Namun, seiring meningkatnya aktivitas kota dan lintas, mekanisme angkat tersebut akhirnya dihentikan pada tahun 1970-an untuk menjaga keamanan penggunaan jalan. Nama jembatan pun berubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sebuah simbol semangat perjuangan dan harapan masyarakat setelah masa revolusi. Kini, jembatan Ampera bukan lagi hanya infrastruktur, tapi ikon kebanggaan Palembang. Ia berdiri megah di atas Sungai Musi, membawa cerita tentang persatuan, perkembangan, dan perjalanan kota panjang yang terus tumbuh dari masa ke masa. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Kami sedang berada di Benteng Kuto Besar. Benteng Kuto Besar menjadi saksi sejarah kejayaan Kesultanan Palembang. Di balik dindingnya terdapat nilai kebersamaan dan keteguhan yang menjadi bagian dari jati diri bangsa. Di tepi Sungai Musi yang tenang, berdiri Benteng Kuto Besar, salah satu peninggalan terpenting Kesultanan Palembang Darussalam. Pembangunannya dimulai pada masa Sultan Mahmud Badarudin I dan diselesaikan pada tahun 1797 oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Berbeda dengan banyak benteng di Nusantara, Kuto Besar adalah benteng yang dibangun oleh bangsa sendiri, dengan arsitektur khas Palembang yang dipadukan sentuhan Tionghoa dan Eropa pada struktur pertahanannya. Dengan dinding setebal hampir 2 meter, benteng ini dulu menjadi pusat pemerintahan. Halo guys, kami di sini berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kalian kepo nggak sih apa aja yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II? Yuk nih, kepo banget. Yuk, ikutin keseruan kita. Ayo! Museum Sultan Mahmud Badarudin II bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang untuk mengenang jati diri dan perjuangan masyarakat Palembang. Salah satu koleksi menarik adalah meriam kuno dan naskah-naskah Arab Melayu yang menunjukkan perkembangan agama dan budaya Islam di Palembang tempo dulu. Lokasinya yang strategis di tepi Sungai Musi membuat museum ini tidak hanya kaya nilai sejarah, tetapi juga menawarkan pemandangan indah Jembatan Ampera, ikon kebanggaan warga Palembang. Nama museum ini diambil dari Sultan Mahmud Badarudin II, seorang pahlawan nasional yang dikenal karena perjuangannya melawan kolonial Belanda pada tahun 1819. Di dalam museum, kita dapat menemukan berbagai koleksi sejarah, mulai dari peninggalan Kesultanan Palembang, pakaian adat, alat musik tradisional, hingga artefak arkeologi dari masa Sriwijaya. Tugu Ikan Belido melambangkan identitas Palembang sebagai kota sungai. Ikan Belido dulunya hidup di Sungai Musi dan menjadi simbol kelestarian alam yang harus dijaga. Tugu Ikan Belido lahir dari sejarah panjang masyarakat Palembang dengan Sungai Musi. Dahulu, ikan belido atau yang sering disebut belida hidup melimpah di perairan Musi dan menjadi salah satu sumber kehidupan penting bagi warga setempat.
Ikan ini bukan hanya pangan, tapi juga bagian dari budaya dan identitas Palembang sebagai kota sungai. Namun, seiring berjalannya waktu, belido mulai jarang ditemukan akibat perubahan lingkungan dan penangkapan berlebih. Kekhawatiran akan hilangnya spesies ini mendorong pemerintah kota untuk mengabadikannya dalam bentuk monumen. Pada akhirnya, Tugu Ikan Belido didirikan sebagai simbol pelestarian, pengingat bahwa sejarah Palembang tidak dapat dipisahkan dari sungai dan seluruh kehidupan di dalamnya. Kini, tugu tersebut tegas sebagai ikon baru di tepi Sungai Musi. Ia menjadi saksi perjalanan kota Palembang, sekaligus seruan agar masyarakat tetap menjaga warisan alam dan budaya yang telah membentuk jati diri daerah ini sejak dahulu. Saat menyusuri kota Palembang, aroma khas yang menggoda dari tepung dan ikan tenggiri segera menyambut langkah kita. Di setiap sudut kota, dari warung sederhana hingga kedai legendaris, tersaji satu makanan yang menjadi kebanggaan masyarakatnya, yaitu pempek. Pempek bukan sekedar kuliner, tapi bagian dari identitas Palembang. Setiap gigitannya menyimpan cerita panjang tentang tradisi. Teman-teman, kali ini kita sedang berada di salah satu kuliner kota Palembang, yaitu pempek. Kita dilihat ini. Ibu-ibu yang mana ini? Ini namanya pempek kulit, pempek tahu, pempek adaan, pempek lenjer, pempek telur sama pempek kerupuk. Nah, ya teman-teman, ini ada pempek kulit, ini ada pempek tahu, pempek adaan, pempek lenjer, pempek telur sama pempek kerupuk. Nah, kalau misalkan kamu nak nyoba pempek ini, langsung baik ke Pasar 16 ini, nah banyak nah jualan pempek. Pempek arsi namanya. Pempek arsi namanya. Nah, pempek arsi namanya Oke, kita coba ke dulu ya makan pempek ikan mana. Cuko, yang dimana cuko ini berwarna hitam pekat yang rasanya unik. Kalau belum makan pempek, berarti belum ke Palembang. Terima kasih telah